saya Aldia. Halo, perkenalkan nama saya Jessica dan di video kali ini kami akan menjelaskan mata kuliah kalkulus mengenai materi application of derivatives serta membahas 6 buah latihan soal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu application of derivatives. Application of derivatives adalah salah satu materi turunan pada kalkulus yang digunakan saat menentukan gradien garis singgung suatu kurva, menentukan di mana interval naik dan turun fungsi, menentukan jenis nilai stasioner, dan beberapa aplikasi pada persamaan gerak atau masalah terkait maksimum dan minimum. Agar lebih jelas lagi, saya akan membahas 3 buah soal. Soal yang pertama, gunakan uji turunan kedua untuk mencari titik ekstrim dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 24x ditambah 32. Di sini, tahap yang pertama yaitu kita harus menurunkan turunan pertama, yaitu f aksen x menjadi 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 24. Di sini kita dapat sederhanakan lagi dan bisa kita faktorkan sehingga kita mendapatkan dua nilai x, yaitu x1 sama dengan min 2 dan x2 sama dengan 4. Untuk x1 sama dengan min 2, kita substitusikan nilai min 2 di dalam f aksen x. Maka nilai yang didapatkan adalah 60. Di sini kita sudah bisa mendapatkan titik kritis pertama dengan nilai min 2,60. Selanjutnya kita akan menguji dengan turunan kedua f double aksen x yang merupakan turunan dari turunan pertama, yaitu menjadi 6x min 6. Setelahnya, sama seperti tahap pertama tadi, kita akan substitusikan nilai x. Dari pensubstitusian nilai x pada turunan kedua didapatkan hasil min 18, di mana kita ketahui nilai min 18 itu sudah jelas lebih kecil daripada 0. Hal ini mengindikasikan bahwa titik kritis ini merupakan nilai maksimum. Maka titik kritis ini bisa kita sebut sebagai titik maksimum di min 2,60. Selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama pada x kedua dengan bernilai 4. Seperti tahap yang sebelumnya, kita akan substitusikan nilai 4 ke dalam turunan pertama. Maka kita akan mendapatkan hasil min 48. Di sini kita sudah mendapatkan nilai titik kritis di 4, min 48. Selanjutnya, kita akan substitusikan nilai 4 ke dalam turunan kedua, atau kita biasa sebut f double aksen. Maka dari turunan kedua kita mendapatkan nilai 18, di mana 18 itu lebih besar daripada 0, dan hal ini mengindikasikan bahwa nilai tersebut adalah minimum. Jadi kita sudah mendapatkan nilai titik minimumnya di 4,min 48. Dan berikut adalah gambar kurvanya. Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui biaya produksi barang sebuah perusahaan dinyatakan dalam fungsi f(x) 8x pangkat 2 dikurang 120x. Kemudian, harga jual tiap barang dinyatakan dalam f(x) sepertiga x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 200. X menyatakan jumlah barang. Maka, untuk mencapai keuntungan maksimum, jumlah barang yang harus diproduksi adalah, hal yang pertama kita lakukan adalah mencatat bagian penting, yaitu biaya produksi 8x pangkat 2 dikurang 120x, dan harga jual tiap barang, yaitu sepertiga x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 200. Untuk mencari keuntungan, kita dapat menggunakan rumus harga jual semua barang dikurang biaya produksi, di mana harga jual semua barang itu terdiri dari jumlah barang yang dikali dengan harga jual tiap barang, lalu dikurangi oleh biaya produksi. Jumlah barang yang dikali kita perumpamaan dengan nilai X, dan harga jual tiap barang yaitu seperti yang tadi ada di soal, yaitu sepertiga X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 200,
dan dikurangi oleh biaya produksi yaitu 8X pangkat 2 dikurang 120X. Maka didapatkan hasil keuntungan berupa nilai yaitu sepertiga X pangkat 3 dikurang 18X pangkat 2 ditambah 320. Selanjutnya, untuk mencapai keuntungan maksimum, syarat yang harus dipenuhi adalah nilai stasionernya harus sama dengan 0, yaitu kita bisa sebut sebagai f aksen X harus sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan nilai f aksen X seperti yang tadi sebelumnya ada di slide sebelumnya itu, X pangkat 2 dikurang 36X ditambah 320 sama dengan 0. Nah, f aksen X ini dapat kita faktorkan. Maka, jika difaktorkan, kita bisa mendapatkan dua nilai. Yang pertama, X1 sama dengan 16 atau X2 sama dengan 20. Jadi, jumlah barang yang harus dijual adalah 16 buah atau 20 buah. Kita lanjut ke soal ketiga. Biaya proyek sebuah perusahaan perharinya dinyatakan oleh fungsi fx 3x ditambah 1.200 per x dikurang 60 dalam juta rupiah. Tentukan total biaya produksi selama x hari agar diperoleh biaya minimum. Pertama, seperti biasa, kita mencatat dulu hal-hal penting dari soal, yaitu biaya proyek per hari. Biaya proyek per hari di sini, seperti yang sudah dibilang tadi soal, yaitu 3x ditambah 1.200 per x dikurang 60. Jika itu, maka biaya proyek per x hari sama dengan 3x ditambah 1.200 per x dikurang 60 per x hari. Maka dari itu, kita bisa mengkalinya dengan 1 per x dan didapatkan nilai 3 ditambah 1.200 per x pangkat 2 dikurang 60 per x. Nah, ini bisa kita kalikan dengan x pangkat 2 sehingga didapatkan biaya proyek per x hari sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 60x ditambah 1.200. Seperti yang soal sebelumnya, kalau ini kita mencari biaya minimum, syaratnya pun masih sama. Agar mencapai biaya minimum, maka nilai stasionernya harus sama dengan 0, di mana f aksen X sama dengan 0. Maka, sesuai dengan biaya yang tadi sudah ada pada slide sebelumnya, yaitu 3x pangkat 2 dikurang 60x ditambah 1.200, kita bisa mendapatkan turunannya, yaitu 6x dikurang 60 sama dengan 0. Di sini kita bisa pindah ruas menjadi 6x dikurang 60, di mana x sama dengan 10 hari. Biaya minimum per hari. Maka, sesuai dengan yang di slide sebelumnya, biaya minimum per hari itu 3x ditambah 1.200 per x dikurang 60. Kita sudah mendapatkan nilai x di atas, yaitu x sama dengan 10 hari, maka kita bisa langsung substitusikan nilai x tersebut menjadi 3 kali 10 ditambah 1.200 dibagi 10 dikurang 60. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 90 juta rupiah. Maka total biaya minimum proyek selama 10 hari adalah 90 juta rupiah dikali 10 hari, yaitu totalnya menjadi 900 juta rupiah. Untuk soal selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Jessica. Sekarang aku mau menjelaskan soal nomor 4. Di sini dijelasin kurva dengan persamaan fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus c memotong sumbu koordinat di titik A min 1,0 dan B 0,5. Jika persamaan garis singgung pada kurva f di titik berapsis 1 sejajar terhadap sumbu x, tentukan nilai A, B, dan C. Di sini kan diketahui ada titik A, yaitu min 1,0. Nah, kita bisa masukin titik ini ke dalam persamaan fx-nya. Jadi, 0 sama dengan A dikali min 1 pangkat 3 ditambah B kali min 1 pangkat 2 plus C. Jadi minus A plus B plus C.
Kemudian dari titik B 0,5 kita juga masukin ke dalam persamaan fx-nya. Jadi kita dapat A dikalikan dengan 0 pangkat 3 ditambah B dikali 0 kuadrat plus C. Hasilnya adalah 5 sama dengan C. Terus kita bisa substitusikan 5C-nya ini ke dalam persamaan yang ini. Jadi kita dapatkan 0 sama dengan minus A plus B plus 5. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. Minus 5 sama dengan minus A plus B. Seperti yang kita ketahui, gradien itu adalah turunan dari Y. Berarti bisa kita cari di aksennya, yaitu jadi 3AX kuadrat plus 2BX. Nah, kemudian diketahui juga bahwa persamaan garis sambung pada kurva F di titik berapsis 1 sejajar terhadap sumbu X. Nah, berarti kan X-nya sama dengan 1 kan? Nah, dimasukin aja langsung ke turunan pertamanya yang tadi. Jadi kita dapat 0 sama dengan 3A plus 2B. Nah, habis itu kita bisa eliminasi. Eliminasi persamaan yang ini dengan yang ini. Nah, aku tulis ulang ya. Minus 5 sama dengan minus A plus B. 0 sama dengan 3A plus 2B. Di sini aku kaliin yang samaan pertama dikali 2, yang ini dikali 1. Nah, berarti kan jadi minus 10 sama dengan minus 2A plus 2B. Ini jadi 0 sama dengan 3A plus 2B. Kemudian aku eliminasi. Jadi minus 10 sama dengan minus 5A. Dan A-nya adalah 2. Kita udah dapet A-nya sama dengan 2. Dan C-nya tadi udah sama dengan 5 ya. Yang ini sama ini. Berarti kita tinggal cari B-nya. Aku langsung masukin aja ke persamaan pertama yang tadi. Minus 5 sama dengan minus A plus B. Tadi kan A-nya udah dapat 2 nih. Jadi minus 5 sama dengan minus 2 plus B. Minus 5 tambah 2 sama dengan B. Jadi minus 3 sama dengan B. Gitu. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan minus 3, dan C-nya sama dengan 5. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Oke, di sini ada sebuah talang air terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama. Di sini aku langsung gambarin aja. Jadi ini sengnya dan ini 10 cm, 10 cm, ini juga 10 cm. Besar sudut dinding talang dengan bidang alas adalah θ. Hitunglah besar sudut agar volume air yang tertampung maksimum dengan terlebih dahulu membuat sketsa ukuran-ukuran yang diperlukan. Di sini aku mau misalin, oke ini juga berarti θ. Dan di sini aku bakal misalin ini titik A, ini B, kemudian yang di sini C, dan di sini D. Dari sudut yang ini, berarti kan sudut yang ini itu sama dengan yang ini. Jadi kita bisa taruh di sini θ. Nah, kita bisa menggunakan aturan cos dan sin untuk mencari θ-nya. Di sini juga aku misalin jadi E,
Dan di sini jadi F. Nah, berarti di sini juga 10 cm ya. Nah, kita bisa lihat dari gambarnya bahwa segitiga BFC itu siku-siku di C. Nah, jadi kita bisa dapat sin theta sama dengan BF per BC. Nah, aku juga mau misalin ini tuh jadi H dan di sini tuh Y. Di sini X. Dari sini kita dapat sin theta sama dengan Y per 10. Atau bisa ditulisin seperti ini. 10 sin theta sama dengan Y. Dari gambar kita juga bisa tahu cos theta-nya. Cos theta-nya itu CF per DC. Atau bisa ditulis seperti ini. Cos theta sama dengan X per 10. Aku tulis jadi 10 cos theta sama dengan X. Nah, berarti kan agar volume maksimum, maka luas penampang talang yang berbentuk trapesium ini harus maksimum juga. Berarti kita pakai rumus ini. L sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Sisi sejajarnya itu, kalau dari gambar, kita bisa lihat DC sama AB ya. Mereka sejajar. Berarti DC ditambah AB dikali tingginya, yaitu BF, dibagi 2. Sebenarnya ini tuh rumus trapesium biasa aja ya. Luas trapesium itu setengah AB tambah B dikali T. Sama aja kan. Kita cari DC-nya. Nah, DC-nya itu berarti X tambah 10 tambah X. Aku langsung tulis saja di sini. DC-nya itu X tambah 10 tambah X. Ditambah AB-nya itu 10. Dikali BF, tingginya, yaitu Y. Dibagi 2. Ini bisa disederhanain jadi 2X plus 20 kali Y per 2. Ini 2-nya bisa kita keluarin jadi 2X plus 10 kali Y per 2. Nah, ini bisa kita coret. Oke, berarti kita dapat X plus 10 kali Y. Nah, yang X-nya itu kan tadi kita udah dapat di sini. 10 cos theta. Berarti kita langsung masukin aja. 10 cos theta. Ditambah 10. Dikali, Y-nya juga tadi kita udah dapat 10 sin theta. Kita langsung tulis aja di sini. Nah, ini kita bisa kali pelangi ya. Berarti kan jadi 10 cos theta dikali 10 sin theta. Jadi 100 sin theta kali cos theta. Ditambah 100 sin theta. Nah, di sini kita bisa menggunakan aturan trigonometri ya. Aturan trigonometri yang kita gunakan itu 2 sin theta cos theta sama dengan sin
2 theta. Nah, ini aku kasih highlight aja ya. Di sini aku pecah aja 100-nya jadi 50 kali 2 sin theta cos theta. 100 sin theta. Berarti ini bisa aku tulis jadi sin 2 theta ditambah 100 sin theta. Nah, di sini biar maksimum, maka aku turunin luasnya. Turunan luas itu pasti sama dengan 0 kan ya. Berarti 0 sama dengan 100 cos 2 theta ditambah 100 cos theta. Di sini bisa aku sederhanain juga. Aku bagi sama 100. Jadinya 0 sama dengan cos 2 theta plus cos theta. Di sini kita pakai aturan identitas trigonometri lagi. Nah, di sini tadi yang pertama kan kita udah pakai ini, terus yang kedua kita pakai aturan identitas yang cos 2 theta. Sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Atau 2 cos kuadrat theta minus 1 atau 1 minus sin kuadrat theta. Aku bakal pakai yang ini. Nah, berarti bisa kita tulis jadi 0 sama dengan 2 cos kuadrat theta minus 1 ditambah cos theta. Berarti 2 cos kuadrat theta plus cos theta minus 1. Nah, ini tuh berarti sama aja kayak 2x kuadrat plus x minus 1. Di mana x adalah cos theta. Nah, berarti di sini kita bisa langsung sederhanain aja. Seperti biasa, jadi itu sama plus 2. Di sini 2-nya bisa aku keluarin. Lalu kita coret. Kita dapat X-nya sama dengan setengah. Ini X-nya sama dengan minus 1. Cos theta yang sama dengan setengah itu berarti theta-nya adalah 60 derajat. Plus theta yang sama dengan minus 1 itu berarti theta-nya itu 180 derajat. Nah, yang 180 derajat itu nggak mungkin dipakai. Karena mau luas penampangnya maksimum kan, biar dia bisa menampung volume air yang paling banyak. Sedangkan kalau misalkan kita pakai tetanya 180, berarti secara logika penampangnya ini nggak akan menekuk dong. Dia bakal sejajar dengan lantai. Nah, maka kita menggunakan teta yang 60 agar airnya bisa ketampung dan nggak tumpah. Oke. Jadi ini deh, berarti jawabannya tetanya sama dengan 60. Nah, kalau digambar, berarti ini tadi 10, 10, 10, dan tadi kan kita menggunakan yang di sini, theta yang di sini. Dia itu sama aja kayak yang di sini. Nah, berarti jawabannya adalah 60 derajat agar luas penampangnya maksimum dan dia bisa menampung air paling banyak. Oke, sekarang aku lanjutin ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ditanya luas daerah yang berwarna pink pada gambar akan mencapai maksimum apabila koordinat M adalah, nah, di sini aku bakal kasih tutorial cara mengerjakan dengan rumus persamaan garis yang mengalami 2 titik dan dengan cara cepat. Jadi perhatiin sampai akhir ya. Aku tulisin dulu aja rumus persamaan garis melalui 2 titik. Ini rumusnya itu Y min Y1 per Y2 minus Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini kan kita bisa lihat di gambarnya. Titik yang pertama itu berarti 0
8,6, titik yang kedua itu 8,0. Nah, di sini terserah mau dipakai yang mana ya, 1 Y2, X1, X2-nya. Tapi aku anggap ini adalah X1, ini Y1, ini X2, dan ini Y2. Langsung aja kita substitusikan. Jadi, Y dikurangi 6 per 0 kurang 6 sama dengan X dikurang 0 per 8 dikurang 0. Berarti Y kurang 6 per minus 6 sama dengan X per 8. Langsung aja kita kali silang, jadi 8Y minus 48 sama dengan minus 6X. Nah, biar rapi, tulis jadi 8Y plus 6X sama dengan 48. Pindahin dulu, biar Y-nya diruas sendirian, diruas kiri sendirian. Jadi 48 minus 6X. Y sama dengan 48 minus 6X per 8. Jadi, Y sama dengan, nah ini bisa dikeluarin 2 ya berarti. 24 minus 3X per 8. Nah, bisa dicoret 2 sama 8-nya. Berarti kan jadi 24 bagi 4 itu 6, dikurang 3 bagi 4X. Kita lihat di gambar ya. Luas daerah yang warna pink ini bentuknya persegi panjang. Berarti kita butuh luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Aku bakal gambarin ulang di sini. Nah, anggap aja ini tadi yang warna pink ya. Nah, ini kan X. Berarti aku bisa anggap panjangnya itu X dan lebarnya itu Y. Lalu langsung aku masukin aja ke rumus luasnya. Jadi, panjangnya itu X dikali Y. Enakan gini deh, pakai kurung aja. Kali Y. Nah, jadi kan kita udah dapetin Y-nya yang ini. Nah, kita langsung substitusikan aja ke persamaan yang ini. Berarti X dikali 6 minus 3 per 4 X. Lalu kita langsung kali pelangi aja, jadi 6X minus 4X kuadrat. Nah, lalu kita turunin aja biar dia bisa maksimum. Berarti jadi 6 dikurang 3 per 2 X sama dengan 0. Langsung pindah ruas saja. Minus 3 per 2 X sama dengan minus 6. X sama dengan minus 6 dikali minus 2 per 3. Kita coret aja. X sama dengan 4. Nah, kita substitusikan X sama dengan 4-nya ke Y sama dengan 6 minus 3 per 4 X yang tadi. Ke sini ya. Nah, berarti aku tulis aja lagi di bawah. Y sama dengan 6 minus 3 per 4 X. Kita substitusikan berarti Y sama dengan 6 minus 3 per 4 kali 4. Dan coret aja, berarti jadi 6 dikurang 3. Jadi Y sama dengan 3. Nah, berarti kita udah dapat dong X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama 3. Maka dari itu, kesimpulannya, agar luas maksimum, maka koordinat titik M-nya itu haruslah 4,3 agar maksimum. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin cara cepatnya. Cara cepat. Oke, cara cepatnya itu gini. Tadi kan ada gambar, aku bakal gambar ulang. Seperti ini. Nah, kita mencari M. Nah, kita anggap aja titik yang ini itu adalah A, dan titik yang ini itu adalah B. Nah, gimana cara nyari M-nya? M-nya itu tinggal setengah A, setengah B. Tadi kan A-nya itu
sama dengan 8 kan? B-nya sama dengan 6. Nah, kita langsung buktiin aja ya jawabannya benar nggak? Berarti kan setengah kali 8, setengah dikali 6. Nah, kita coret, ini berarti jadi 4, ini jadi 3. Berarti M sama dengan 4,3. Hasilnya sama ya kayak tadi yang dimasukin ke rumus persamaan 2 titik itu. Berarti kita langsung dapat jawabannya M sama dengan M 4,3 agar dia maksimum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.